selamat malam Mbak Rara. Selamat malam, apa kabar dok? Baik, baik Mbak. Kita jauh Gimana? sekali ya dari Jakarta dan Surabaya ya malam hari Oh ini iya? ya. Oh ya ampun Mbak Rara ini dari Jakarta. Ih dari Sonora Jakarta kita. Oh, Sonora Jakarta. Yes, Kita kan ini dari Sonora Surabaya Jakarta. loh. Kita jauh nih dok, gak apa-apa. Jauh? Ya, Iya nggak jauh di apa-apa. Yang mata penting kita dekat dekat di di hati. sosial media. Oh Ya, iya. Sekarang kan semuanya baik. melalui Instagram ya. Yes. Ya. Mau dari manapun ya, kita cuma tinggal IG live serasa Tinggal dekat. Iga Live Ya. serasa dekat. Iya. Baik, malam hari ini kita mau membahas mengenai diet, Dokter Fani. Ini Iya, Mbak Rati iya, sering iya. nggak sih menerima pertanyaan-pertanyaan tentang diet yang sedang Aduh, dibahas banyak itu yang banget. kontroversial? Nah, Iya, memang sebelum banyak kita banget menuju sih. membahas diet yang satu itu, Dok, kita pengen Ya. tanya dulu sama Dokter Fani. Diet itu sebenarnya apa sih, Dok? Ngurangin makan Nah, kah? Atau bagaimana? sebenarnya sih kalau diet itu kebenaran ya adalah pola makan kita ya. Jadi sebenarnya tuh orang Mhm. tuh selalu salah persepsi gitu loh. Udah Oke. jadi udah dari awal itu udah ada kesalahan definisi, padahal diet itu adalah pengaturan pola makan gitu loh. Jadi ya Mhm. kita mengkonsumsi makanan yang memang cara sama komposisi makanannya itu diatur. Nah, itu disebut dengan diet gitu, Mbak. Ah, Ya, oke. Jadi jadi cara kalau makan. jadi cara makan, apa yang dimakan, komposisinya. Nah, itu adalah diatur ya. Jadi diatur. Nah, itu merupakan diet. Disebutnya dengan diet gitu. Tapi sebenarnya ya pola makan aja sih yang kita atur gitu. Nah, ini sebenarnya kalau pola Mm-mm. makan yang kita atur, dia tuh sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang dong ya. Loh, Nggak semua cuma semua hanya orang orang. yang mengalami obesitas saja. Iya, jadi orang-orang selalu berasumsinya itu diet hanya untuk menurunkan berat badan, tapi juga diet itu Mhm. sebenarnya adalah untuk mempertahankan berat badannya supaya ideal dan juga Mhm. supaya untuk kesehatan ya, gitu. Ah, oke. Nah, dok, Ya, kapan seseorang itu perlu untuk melakukan diet? Kapan kita tahu bahwa ini nih waktunya aku untuk diet gitu, dok? setiap saat. Setiap saat. Iya, kalau dari pengertian yang kita lihat Mhm. dari tadi itu ya dari awal, Pola makan yaitu ya. pola makan yang diatur berarti ya setiap saat kita harus em, melakukan yang namanya pengaturan pola makan gitu loh. Karena kan kita ingin mempertahankan kesehatan kita. Kita Mhm. ingin supaya berat badan kita tetap ideal gitu ya. Nah, Mhm. jadi kita berarti harus kapanpun kita melakukan diet gitu loh. Ya, jadi Ah, bukan oke. asumsinya diet itu hanya untuk kurus aja gitu loh, Mbak. Atau Nah, hanya untuk itu. orang yang gemuk aja gitu. Enggak juga. Jadi untuk orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, itu juga ada kondisi-kondisi khusus yang kita memberikan cara atau makanan yang khusus juga gitu. Jadi kayak misalkan untuk orang yang hipertensi, untuk orang yang Hmm. diabetes, lalu juga untuk orang yang asam urat, ataupun Mhm. orang yang ingin mau meningkatkan ini ya, otot ya, jadi kayak muscle building, binaragawan, atlet, itu Ah, semuanya pola makannya akan diatur gitu loh. Jadi berbeda satu dengan yang lain baik. gitu. Bahkan saya pernah dengar bahwa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus pun juga mereka Ya, harus melakukan diet tertentu bener. ya. Betul, diet untuk anak autis Mhm, gitu. mhm. Terus kemudian ya banyak sekali sih memang ya yang apa namanya. Tapi intinya itu adalah diet itu adalah ya pola makan, pengaturan pola makan gitu. Pengaturan pola makan, baik. Nah, Ya. masalahnya nih karena kita salah kaprah dok mengenai diet ya. Taunya kan diet itu untuk membuat kurus gitu kan. Diet dilakukan Iya, oleh orang yang berlebihan berat benar. badan. Akhirnya muncullah metode diet yang bisa dibilang oleh orang awam seperti saya cukup ekstrim gitu ya. Ada yang Ya. harus berpuasa berjam-jam baru boleh makan setelah itu, atau Mm-mm. hanya yang boleh minum air putih berapa lama. Termasuk juga ada diet yang
belakangan ini menuai kontroversi katanya justru Ya, sayuran itu menghambat penurunan berat badan oleh salah satu metode oleh salah satu artis yang telah membukukan ya, metode ya, diet ya, ini. ya, ya, Gitu. ya, Pendapat ya Dokter kita Fani bagaimana? kita memang juga sudah mendengar Mhm, apa issues tersebut itu yes. sudah termasuk ke dalam health issues ya saat sekarang ini dan Mhm. juga sudah dibicarakan oleh perkumpulan dokter-dokter terutama Mhm. perkumpulan dokter gizi ya Oke. termasuk dokter anti aging juga dan wellness yang kebetulan memang saya expert di dalamnya dan Oke. saya juga melakukan komunikasi juga dengan dokter gizi atau nutritionist juga. Mhm. Jadi memang ada salah kaprah ya di sini gitu ya. Mhm. Sebenarnya kalau untuk dari eh, pemberian diet untuk ke artis tersebut itu Iya, kan ditangani oleh dokter ya. betul. Ada profesional yang sudah Mhm. mengaturnya gitu. Mhm. Berarti otomatis pasti dokter tersebut juga sudah memperhitungkan ya apa yang Mhm. harus dilakukan kepada pasiennya. Karena setiap orang itu kan punya ini sendiri-sendiri ya, pengaturan tersendiri. Ya, ya. Kondisi saat itu mungkin yang si artis itu memang kan obesitas gitu ya. Nah, Mhm. terus Mhm. kemudian dalam waktu tertentu ada apa ya? Mungkin ada ini ya harus menurunkan berat badan dalam waktu yang cepat. Mhm. Ada goals tertentu gitu loh. Karena kita Mhm. ini kan juga tergantung dengan goals-nya ya. Jadi Mhm. pasien itu kadang ngobrol sama dokter, dia mengutarakan goals-nya. Mungkin dia ada acara atau ada event atau ada Mhm. kepentingan khusus yang mendesak sehingga Mhm. dia harus melakukan diet yang Iya. ekstrim. Nah, diet ekstrim ini kalau di medical itu kita sebut dengan yang very low calorie diet, gitu ya. Oke. Jadi very low calorie diet ini memang dia itu kurang lebih kalorinya antara 500 sampai 800. Mhm. Terus kemudian pasti di situ ada kondisi-kondisi khusus yang harus diperhatikan ya. Contohnya mungkin Mhm. kayak pemberian tambahan suplemen, terus kemudian mungkin ada pemberian asupan nutrisi yang lain yang mungkin tidak Mhm. didapat pada saat dia melakukan diet ekstrim tersebut gitu ya. Nah, Mhm. tetapi diet ini itu tidak one fits for all gitu loh Mbak. Jadi Nah, um, apa yang ini sudah dilakukan customize oleh untuk si artis begitu ya? ya, maksud saya seperti itu karena kan seseorang itu kan sangat-sangat personalized gitu ya. Yes. Dan saya yakin dokter yang memberikan apa namanya rekomendasi atau Mhm. pemberian nutrisi dan lain-lain itu sudah memperhitungkan segalanya gitu. Nah, Mhm. tetapi oleh karena mungkin ada euforia Mhm. karena kan mungkin berat badannya turun dan lain-lain itu seneng gitu ya euforia sehingga memarketing diri sendiri gitu loh. Mhm. Nah, jadi dari situlah mungkin ya ada mungkin ada maksud lain atau ada apa yang memberikan kontroversi dan memberikan apa ya statement-statement yang kurang pas juga gitu ya Mhm. untuk para dokter-dokter dan juga para ahli kesehatan yang memang mendalami bidang bidang nutrisi gitu, Mbak. Oke, oke, baik. Ya, Dokter, berarti betul. kita kembali akan menegaskan kepada sahabat Sonora Ya, bahwa diet tersebut memang personalized untuk si artis, betul. begitu ya. Jadi itu Ya, belum tentu betul. fit Jadi juga untuk belum dilakukan tentu oleh orang untuk lain. iya benar. Jadi memang perlu diluruskan, Mhm. perlu apa namanya diadakan komunikasi mungkin ya untuk apa namanya hal tersebut. Jadi Mhm. ya kadang-kadang itu kita perlu edukasi. Makanya itu setiap dokter itu seharusnya memang memberikan edukasi supaya apa yang diberikan atau disebarkan itu tidak sampai merugikan orang lain gitu. Ya. Karena pasti orang-orang yang membaca dan melihat ya konsepnya ini diambilnya kan cuman hanya mentah-mentah gitu aja, tapi tidak Mhm. Mhm. ditelaah dengan lebih lebih detail lagi gitu. Karena padahal tidak semuanya bisa
lakukan sama gitu. Baik, nah dari Ya, melihat dari kasus ini begitu ya, maka ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan diet ya. Tidak semua ya, diet itu cocok di semua orang betul, gitu ya. Maksudnya betul, tadi betul. seperti dokter bilang adalah one fits for all gitu, nggak semuanya Iya, ya. iya, Nah untuk iya. itu dokter mungkin bisa memberikan beberapa apa ya pedoman apa sih biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang dalam melakukan diet? Nah, ya, kalau dari sisi ini ya, mendapat informasi, nah Mhm. itu mungkin sering meniru ya. Jadi pertama mungkin sering meniru gitu ya dengan apa namanya keberhasilan dari diet ini, terus kemudian apa ya, jadi kayak mendengar sesuatu gosip ada diet Mhm. ini gitu, ingin coba, mendengar Mhm. ini ingin coba gitu. Padahal Mhm. belum tentu cocok gitu ya. Kalau terus kemudian kesalahannya lagi apa informasinya tuh nggak lengkap gitu ya. Jadi kalau Oke. misalkan cuman hanya satu diambil gitu, tapi tidak lengkap. Terus kemudian kesalahannya lagi seringnya tuh dicoba dulu gitu ya. Mhm. Dicoba dulu terus udah gitu udah ada efek samping, nah baru deh gitu. Baru Apa berhenti. baru berhenti atau baru kayak apa ya gitu. Menyesal gitu Padahal ya. kan sayang kan gitu loh kalau misalkan Mhm. udah melakukan diet tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup gitu ya atau Mhm. informasi yang lengkap itu sih menurut Nah, saya seperti itu. kalau udah kayak gitu Nah, dokter, berarti gimana caranya kita mengetahui metode diet yang tepat untuk diri kita sendiri? ya pertama sih memang kita harus yang paling utama kita harus tahu dulu target Mhm. berat badan ideal kita itu berapa. Ya, jadi kan Oke. ada rumusannya ya, ada beberapa rumusan yang gampang untuk bisa diikuti. Pertama Mhm. dari apa hitungan tinggi badan. Jadi hitungan tinggi Oke. badan dikurangin 100 itu untuk yang pria, kemudian kalau dikurangin 104 itu untuk yang wanita. Jadi contohnya misalkan Mbak Rara tingginya berapa? 164 dok. Nah, 164. Jadi kurang lebih berat badan idealnya tuh 60 gitu. Karena Waduh, dikurangin kelebihan nih dok. 104. Dikurangin 104 gitu kan. Jadi Oke. harus berat badannya itu 100 harusnya berat badan itu 60. Itu yang idealnya. Tapi kita tidak bisa hanya melihat dari sisi berat badan idealnya saja. Kita Oke. harus melihat juga dari ada 3 aspek yang harus kita lihat. Yang pertama dari indeks massa tubuh atau yang kita sebut dengan body mass index. Nah, Mhm. body mass index ini itu hitungannya dari berat badan per tinggi badan dikuadratkan gitu ya. Itu nanti Berat dapat badan per tinggi badan dikuadratkan. dikuadratkan. Ya, itu nanti Mhm. dapat namanya indeks massa tubuh. Nah, kalau Oke. ada ukurannya tuh. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 28 ya, itu Mhm. biasanya untuk wanita sudah disebut dengan overweight. Gitu. Kalau di atas Wow. 30 udah disebut dengan obesitas gitu. Nah, itu Oke. ada ukurannya. Terus kemudian juga dari percentage body fat gitu ya. Jadi ini Oke. biasanya kalau percentage body fat itu kita mengukurnya dari ini Mbak, dari pakai alat ya, menggunakan alat. Nah, itu Mhm. banyaknya kilogram fat yang ada dalam tubuh kita dibandingkan dengan berat badan kita yang saat itu. Jadi kalau Oke. misalkan percentage body fat seseorang itu lebih dari kalau wanita ya, kalau Hmm. wanita itu lebih dari 23, nah itu Oke. sudah disebut dengan obesitas juga gitu. Wah. Terus ya itu pokoknya ada hitungan-hitungannya sih ya. Ya. Jadi sama lingkar. Jadi ukuran waist hip ratio namanya. Jadi Mhm. waist itu lingkar apa? Pinggang. Pinggang, Terus kemudian hip itu lingkar panggul. Nah, panggul. itu nanti dibuat rasionya ya. Jadi kalau misalkan dia rasionya itu 0,8, itu Mhm. yang normal untuk wanita. Tapi kalau sudah lebih dari 0,85 untuk wanita, itu juga disebut dengan obesitas juga.
gitu. Kalau untuk pria Ah. biasanya 0,9 ukurannya. Itu. Nah, Jadi setelah kita menurut mengetahui, mm-mm, setelah kita mengetahui itu baru aha, em, kita bisa tahu orang ini dia komposisinya benar-benar ideal atau enggak dari komposisi otot sama lemaknya. Yang tadi itu kalau misalkan percentage body fatnya itu di atas 28, mm-mm, nah itu berarti sudah dikatakan obesitas gitu. Nah itu mhm, dalam cara penanganannya itu kita tidak berpatokan hanya menurunkan berat badannya saja. Karena mhm, kadang-kadang kalau dalam diet tertentu atau pengaturan pola makan yang ekstrim itu mhm, bisa terjadi muscle loss sama water loss gitu yang paling paling pertama oke, ya. Karena yang pada saat obesitas itu pertama kali aha, kita diet itu kan kadar air kita pasti turun sekali. Terus ya, kemudian otot kita juga pasti dipakai gitu ya untuk aha, sebagai sumber kekuatan kita. Nah, kalau kita cuman hanya mengkonsumsi 500 sampai 800 kalori dalam satu mhm, hari, it means kalau misalkan kita bagi tiga tuh berarti kita makan cuman sekitar 150 sampai 200 kalori ya berarti ya. Itu kan mhm, sedikit sekali gitu loh. sedikit banget ya, very Ya, itu low sedikit. kalori. Iya, jadi itu kan sedikit sekali. Eh, kita juga harus lihat tidak hanya jumlah kalorinya, tapi juga kita harus lihat nutrition dense-nya di dalam makanan tersebut gitu. Mhm, mhm, mhm. Nah, jadi memang harus harus eh, diatur dengan benar gitu loh. Nah, terus kemudian kalau komposisinya itu selalu harus berpatokan 3J. Ya, 3J itu dari jenis, Mhm, kemudian jumlah sama mhm, jadwal gitu. oke. Nah, itu eh, Jumlah, jenis, jadwal. ya, jadi jenisnya itu apa aja yang dimakan. Kan kita harus Aha, lengkap ya kebutuhan oke. nutrisinya. Jadi yang makronutrien sama mikronutrien harus lengkap. Terus kemudian dari mulai jumlah. Nah, jumlah itu tadi yang kalori jumlahnya itu apa? Yang dibagi tiga tadi, jumlah Mhm, mhm. kalorinya. Terus kemudian kalau jadwal itu jadwal makannya, interval makannya gitu. Nah, itu juga Oke. harus diatur karena itu akan berhubungan dengan uh, siklus metabolisme dalam tubuh kita gitu. Kalau misalkan kita makannya itu sangat very low fat, very low karbo, maka Mhm. kita itu kayak akan apa ya? Kayak seperti ingin ingin makannya tuh jadi lebih banyak gitu loh. Karena Oh, kita malah akan salah ya. kayak kayak kita tuh akan craving gitu loh, kayak kayak apa ya, hunger Hmm, ya, lapar terus kelaparan gitu. malah. Heeh. Ya karena sel-sel Baik. kita yang kelaparan gitu loh Mbak. Nah Mhm. itu juga sangat-sangat mengganggu ke kesehatan ya Mhm, gitu. mhm, mhm. Nah, setelah Uh, mengetahui tadi, Dok, apa ya. namanya, rambu-rambunya begitu ya. Mm-mm. Setelah kita tahu, oh berarti waktunya saya perlu diet nih, gitu kan. Nah, Mm-mm. masalahnya banyak sekali metode, metode diet begitu kan, Dok. Ya, Nah, betul. ada yang ekstrim begitu. Dampaknya Ya, apabila kita salah mengambil metode diet yang ekstrim, seperti apa yang akan kita rasakan? ya. Biasanya banyak ya. Jadi pertama kalau kita diet ekstrim itu pasti akan terjadi yang namanya hipoglikemi. Jadi gula darah kita pasti akan drop. Nah, Oke. sedangkan tubuh kita, terutama di otak ya, di otak itu Mhm, sangat membutuhkan glukosa, gitu ya. Terus kemudian sel-sel tubuh kita yang lain itu juga memerlukan fats, jadi healthy fats. Healthy fats ini karena setiap sel kita itu kan di membrannya itu terdiri mhm, dari membran lipid ya. Jadi kalau oke. misalkan kekurangan dari salah satu nutrisi itu, maka sel Mhm, kita pelan-pelan akan mhm, rusak semua gitu loh. Banyak yang mhm. terjadi kerusakan. Yang kita sebut juga dengan radikal bebas atau peningkatan apa tuh namanya? Kalau radikal bebas tuh
ini loh ya. Jadi kayak sesuatu yang merusak ke selnya gitu loh. Nah, Oke, baik. kalau terjadi terus kemudian bisa menimbulkan efek samping yang lain lagi gitu ya. Mungkin bisa pompa jantungnya akan lebih menurun. Terus kemudian metabolismenya itu juga akan menurun kurang lebih sekitar 30-40% gitu. Oke. Nah, justru kalau kita nggak makan, itu metabolisme kita akan low, akan turun gitu. Padahal kan kita nggak ingin seperti itu ya. Kita kan ingin produktif ya, pengen nanti kalau ditanya nanti malah kayak orangnya lupa-lupaan gitu. Kalau Malah jadi kayak nggak connect gitu ya, Dok. iya, Nah. terus kemudian bisa juga protein kita karena drop, otomatis aliran oksigen di di otak kita, terus kemudian rambut, kuku itu pasti juga akan mengalami kerusakan. Biasanya rambutnya rontok, terus kukunya itu gampang rapuh gitu. Oke. Nah, yang rambutnya rontok nih hati-hati nih. Baik, biasanya Dok, diet ekstrim seperti itu sih, Mbak. Iya, karena Bisa yang terjadi. dikeluhkan dari salah satu yang dikeluhkan dari diet yang ala artis itu adalah banyak yang mengalami kerontokan rambut, Dok, gitu. Iya, Nah, untuk itu kita perlu luruskan juga kepada sahabat sonora yang mendengarkan bahwa tidak semua diet itu cocok untuk setiap orang, begitu ya. Iya. Nah, Dok, sebelum kita akan ke pertanyaan, sahabat sonora boleh bertanya ya di kolom komen. Sebelumnya kita akan ke mitos atau fakta dulu ya, Dok ya. Ini banyak beredar kan mitos fakta begitu mengenai diet ya. Katanya bener nggak nih mitos atau fakta, dokter? Pola makan yang sangat rendah lemak adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Ya itu tadi, itu termasuk mitos, Mbak. Termasuk mitos ya. Ya, jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi low fat, maka tubuh kita juga akan craving untuk makanan yang jelek ya. Maksudnya akan pengen makanannya yang jajan-jajan gitu loh. Biasanya seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan kita konsumsi low fat diet ya, unsur di sel-sel kita ini juga akan berkurang fungsinya karena sel-sel tubuh kita itu membran lipidnya adalah dari fats gitu. Jadi kita memerlukan juga sumber-sumber fats. Tapi memang tidak sampai ini. Yang dimaksud dengan kita turunkan low fat diet itu adalah dengan tidak mengkonsumsi trans fat. Mungkin maksudnya itu ya. Jadi kalau trans fat seperti apa, Dok? Trans fat itu adalah golongan fats yang dia rantainya itu berubah menjadi radikal bebas. Jadi menjadi rantai trans gitu ya. Nah, itu menjadi radikal bebas biasanya terjadi pada makanan goreng-gorengan yang dipanaskan berulang. Ya, terus kemudian kue-kue itu pun juga mengandung trans fat gitu. Tepung ya? Ya, dari tepung terus kemudian yang yang dipanaskan atau dicampur dengan margarin ya. Nah, itu juga termasuk trans fat. Biskuit itu juga trans fat. Waduh, ini semuanya kok yang sering dimakan. Ya, trans fat itu biasanya yang sudah diproses gitu loh. Jadi processing food. Gitu. Itu yang dinamakan. Betul. Itu yang dinamakan trans fat yang biasanya itu yang sangat-sangat berbahaya ya. Baik. Kemudian ini yang paling banyak pasti orang bertanya-tanya. Diet itu sebenarnya nggak boleh makan nasi. Mitos atau fakta, dokter? Iya, itu juga mitos juga. Jadi sebenarnya boleh makan nasi. Tadi kan saya bilang berat badan. Kalau misalkan untuk pengaturan makan, pola makan, nasi, white rice, black rice, ataupun brown rice, itu semuanya bisa kita konsumsi gitu ya. Nah, yang penting adalah jumlah gitu. Jumlahnya itu seberapa? Karena karbohidrat itu kalau misalkan kita mau menurunkan berat badan, kita hanya cukup perlu mengurangi aja jumlahnya. Tapi jenisnya kalau misalkan kita masih mau makan
nasi putih, it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Tapi kita harus kombinasikan dengan bahan makanan yang lain. Contohnya mungkin sayuran, buah, terus kemudian kita juga harus mengkonsumsi protein ya, protein dari hewani maupun dari nabati. Tuh. Baik. Kemudian mitos atau fakta dokter, makan malam nggak boleh lebih dari jam 7 malam? Nah, kalau ini memang fakta ya. Karena kalau kita mengkonsumsi makanan itu di atas jam 7 malam, karena jam tidur kita nanti akan bergeser mundur. Gitu. Oke. Pengaruhnya tuh ke jam tidur. Jadi tujuan kita tidur itu adalah tugasnya nanti adalah untuk memperbaiki siklus secara keseluruhan. Terus kemudian juga fungsi pada saat kita tidur itu akan meningkatkan sirkulasi darah di otot, kemudian di brain, di seluruh tubuh ya. Nah, terus kemudian juga bisa membakar lemak. Nah, pada saat kita tidur itu diusahakan kita makan sama supaya hormon-hormon yang untuk growth hormone itu bisa terproduksi juga gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita tidur itu setelah 3 jam makan malam. Gitu. Oke. Berarti memang jangan malam-malam makannya, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, kalau malamnya makan, misalkan mungkin kita masih belum bisa sekarang makan gitu ya, masih bisa misalkan jam 8 kita makan, berarti nanti jam tidur kita akan mundur. Gitu. Jadi tidurnya akan jadi lebih malam. Jam 11 tidurnya. Padahal sebenarnya kan lebih bagus itu tidurnya di jam 9.30 atau jam 10 malam. Karena di situ sudah mulai. Karena sudah mulai ini ya. Ya itu adalah lifestyle sih Mbak. Jadi benar-benar tergantung juga sih ya sama lifestyle-nya, sama pekerjaannya juga gitu. Satu mitos dan fakta terakhir yang ini ada dalam buku diet artis tersebut, katanya no santan, no minyak, kemudian no apa lagi waktu itu ya, no santan, no minyak begitu, itu sangat no tepung begitu ya, itu tidak boleh sama sekali dihindari untuk kalau yang pengen menurunkan berat badan, betul nggak? Benar. Kalau untuk santan, sebenarnya kalau santan itu yang dipanaskan ya. Kalau yang dipanaskan itu memang nggak boleh karena bisa trans fat. Terus kemudian tepung-tepungan juga memang tidak saya sarankan juga karena dia akan meningkatkan kadar insulinnya menjadi lebih tinggi. Sehingga bisa terjadi penimbunan fat juga. Hormon insulin itu dia adalah hormon untuk fat control. Jadi untuk meningkatkan massa lemak gitu ya. Sifatnya dia lipogenik kalau untuk hormon insulin. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi tepung-tepungan, itu biasanya akan meningkatkan hormon insulin gitu. Nah, kalau hormon insulinnya terus dipicu terus, ya otomatis nanti malah lebih banyak fatnya. Oke, baik. Berarti itu yang tadi 2 itu fakta ya dok ya. Baik, terakhir ini sudah pukul 7:31 menit ya. Kita pengen nanya sama dokter sebenarnya tips untuk kita yang ingin menjalankan hidup sehat, ingin diet tapi dengan sehat, dengan tepat. Apalagi di masa pandemi, katanya kalau lagi pandemi gini jangan diet lah, kan lagi butuh imun, jangan kurang-kurangin makan. Nah sebaiknya kita harus bagaimana sih menyikapi ini dok? Silakan. Ya, jadi kita intinya diet itu apalagi di masa pandemi ya, kita harus benar-benar dietnya yang balance gitu ya. Jadi nutrisinya harus balance antara makronutrien dan mikronutrien. Jadi karbohidrat tetap harus kita konsumsi, protein juga harus kita konsumsi, lemak, tapi lemak yang sehat ya. Terus kemudian vitamin dan mineral, jangan lupa itu didapatnya dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi jangan lupa, kita itu tetap harus mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan gitu ya. Jadi jangan di skip atau jangan di hilangkan sama sekali. Hilangkan sama sekali karena dalam konten saya di @hi_rutherfun itu juga saya mengedepankan yang namanya 6 lifestyle issues gitu ya. Jadi 6 lifestyle issues ini adalah
kita itu selalu kekurangan makan serat gitu. Oke. Biasanya serat itu harus dikonsumsi paling tidak dalam satu hari itu 50 gram per hari serat. Nah, itu sama saja dengan kita mengkonsumsi antara sekitar 4-5 jenis sayuran dan 2 jenis buah-buahan. Gitu. 5 jenis sayuran dan 2 jenis buah-buahan. Dok, boleh nggak terakhir nih, ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita pamit ya. Dari Cika_ADN03, Dok mau nanya, kan ada yang bilang kalau diet tanpa olahraga itu sebenarnya boleh. Bener nggak sih, Dok? Gimana? Diet tanpa olahraga? Diet tanpa olahraga, itu boleh katanya. Tapi itu bener nggak? Kalau misalkan tadi dietnya ekstrim, itu 500 kalori, itu sangat tidak disarankan untuk olahraga. Memang. Karena apa? Karena otomatis kalori yang terbuang pasti juga banyak kan? Gitu loh. Jadi antara kalori yang input dan outputnya sangat-sangat tidak balance gitu loh. Jadi malahan bisa berbahaya. Nah, itu adalah diet tanpa olahraga. Tapi itu tidak pernah saya sarankan ya. Karena itu tidak sehat. Gitu. Dan itu mungkin untuk kondisi tertentu ya? Untuk kondisi tertentu. Itu, begitu. Ya, jadi untuk orang yang obesitas sekali, itu mungkin ada pembatasan kalori. Pasti ya, pasti ada pembatasan kalori. Tetapi tentunya dengan pembatasan kalori ini juga ada asupan tambahan suplemen atau tambahan nutrisi yang memang harus dibutuhkan. Gitu. Karena kalau tidak bisa sel-sel tubuhnya akan sangat suffering ya, sangat menderita gitu ya. Jadi memang lebih baik atas anjuran dokter ya, diet yang tepat seperti apa, tanya kepada dokter supaya tidak salah, tidak jadi sakit. Karena itu tadi menurut Dokter Fani, nggak semua diet itu, metode diet itu kita bisa main coba-coba aja, belum tentu, takutnya kita menyesal ketika sudah mencoba nggak cocok gitu ya Dok ya. Iya benar. Jadi kita yang harus tahu sendiri ininya ya. Dan mungkin tipsnya untuk teman-teman di Sonora ya, sebisa mungkin kita mengkonsumsi itu makanan dengan nutrisi yang tinggi dan juga yang berkualitas. Itu yang pertama. Terus kemudian kita tahu tubuh kita ini jangan dijadiin bahan coba-coba. Tubuh kita ini kan aset ya. Aset investasi kesehatan jangka panjang. Jadi kalau bisa jadi kalau bisa teman-teman harus bijaksana, harus harus pilih-pilih, harus ditelaah atau ditanya informasinya yang detail, yang lengkap ya, supaya kita itu bisa merawat tubuh kita. Karena yang mau ngerawat tubuh kita siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Kita sendiri. Betul. Ya, terus kemudian ya pesan saya, jadikan pola makan sehat itu sebagai lifestyle gitu ya. Karena ya kita di dalam kondisi dunia yang saat ini itu kita tidak bisa terlepas dari banyaknya produksi makanan, banyaknya processing food, banyaknya agriculture-nya yang kurang mendukung gitu loh. Nah, jadi kita harus benar-benar wise untuk memilih makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita. You are what you eat. You are what you eat. Baik, ini menjadi closing statement kita pada hari ini. Jadi you are what you eat. Perhatikan betul-betul apa yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi jangan coba-coba ya. Dan terima kasih sekali penjelasan yang sudah diberikan pada malam hari ini ya. Cukup memberikan banyak masukan, pencerahan bagi kita mengenai diet. Intinya diet ekstrim itu perlu under ini ya Dok, pengawasan under dokter, physician ya, under supervision dari physician gitu. Jadi tidak boleh disamaratakan semuanya. Jadi saya cukup prihatin sebenarnya sih. Dan mudah-mudahan dengan kondisi kita malam hari ini jadi bisa meluruskan yang di luar sana begitu ya Dok. Ya, semoga ya. Tahu bahwa memang tidak semua diet itu cocok untuk kita.
Begitu, Dokter Fani Imanuddin, terima kasih sekali waktunya berbincang dengan sahabat Sonora pada malam hari ini. Nah, untuk sahabat Sonora, Anda kalau ingin mendapatkan konsultasi langsung dengan Dokter Fani, bisa langsung mengunjungi kliniknya di Miracle Body Aesthetic Center di Surabaya nih ya. Kita ada di Surabaya. Atau bisa juga kunjungi Instagramnya langsung nih di @Dr. Fani ya. Iya. Benar. Iya, baik. Dan juga untuk yang ketinggalan, baru menyimak mungkin beberapa menit terakhir, tenang, masih bisa ditonton di IGTV @SonaraFM92 atau juga di YouTube-nya Sonora FM. Nanti kita juga akan tayang di sana, atau bisa juga baca artikelnya di sonora.id. Dokter Fani, terima kasih sekali. Ya, terima kasih Mbak Rara. Salam juga buat keluarga Sonora di Jakarta. Baik, siap. Terima kasih. Selamat malam sahabat Sonora. Terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu minggu depan lagi di Sonora Beauty. Bye. Bye. Stay safe semua.